Pagi-pagi kita mulai dah. Terima tamunya di syuting dulu. Ya, selamat pagi, kita mau mulai ibadah di Asia Pondok Firman. Dadah.
dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. sampai hari ini untuk bernafas Tuhan. Bersyukur Tuhan, Allah Engkau yang baik Tuhan. Kami percaya dan kami rindu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus, berkumpul bersatu Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kau yang beracara pada pagi hari ini dan kami yakin Tuhan hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami minta pimpinan-Mu pada ibadah pagi hari ini. Haleluya, amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Saya percaya semuanya bersuka cita, amin. Amin. Bersuka cita, amin. Amin, haleluya. Tiba saatnya kita berkumpul bersama. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersama.
haleluya, amin. Kita mau sorakan haleluya bagi Tuhan. Sebab Engkau sorakan kami dari sayang Tuhan. Haleluya. Yesus kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di tanganku, Kau sumber kuatku. Tuhan katakan untuk sorakan haleluya, namamu berkuasa, sudah bumi nyata. Angkat tangan kami, Engkau hebat Tuhan, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Firman-Mu Yesus, kami mau
Tujuan hidup kami semuanya Tuhan hanya untuk menyenangkan hati Yesus Tuhan kami yang hidup dengan suatu cara pagi hari ini, sehingga pada saat kami Tuhan boleh melakukannya, Tuhan boleh disenangkan dan kami pun akan disenangkan karena firman Allah menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Yesus, terpujilah namamu. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Pagi ini bersama kita tetap kembali di dalam rumah Tuhan untuk beribadah secara bersama-sama. Ya, tetap menjaga jarak. Tadi pagi sudah jarak-jarakin lagi mangkunya. Ya, soalnya ada beberapa gereja jadi tutup kembali karena ada jemaatnya yang kena COVID, jadi nggak bisa diteruskan ibadahnya, harus tutup kembali. Ya, kalau tutup katanya bisa setahun, nggak boleh langsung ibadahnya kembali. Ya, puji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan mereka juga yang agama sepupu kita juga akhirnya ada yang begitu, ada yang kena tutup ya, tutup dia tempat ibadah. Jadi kita harus taat tetap dengan protokol kesehatan, dijaga terus ya. Sengaja bangku 3311 ini karena perhatikan selama ini keluarga-keluarga di sini. Jadi kalau keluarga nggak masalah ya, rapat-rapat nggak masalah kalau keluarga, karena di rumah pun selalu bersama ya, seperti itu. Nah, puji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama pagi hari ini kita boleh terima firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal yang ke-16 ayat 4b mulai sampai ayat yang ke-15. Ya, Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai 15. Demikian firman Tuhan. Pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang Dia dengar, yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan beritakan padamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat di sini berbicara tentang Roh Kudus, ya, dikatakan itu penghibur, pekerjaan penghibur, di mana Yesus Kristus sebelum Dia mati, sebelum Dia naik juga ke surga, Bapak Ibu Saudara, Dia sudah memberitahukan bahwa satu kali waktu dan tidak lama lagi Dia akan meninggal atau Dia akan mati, dan Dia akan bangkit dan Dia akan naik ke surga, sehingga murid-muridnya mereka berduka cita pada waktu itu saat diberitahu. Kenapa? Mungkin murid-murid banyak hal yang buat mereka jadi sedih, berduka cita, karena selama ada Yesus bersama dengan mereka, seolah-olah mereka itu hidupnya lumayan enak ya. Kalau lapar, diberikan mereka mujizat makan, ya seperti itu ya. Nah, segala macam Yesus selalu ada bersama dengan mereka, dan mereka bisa menerima langsung nasihat-nasihat dari Yesus. Mereka bisa menerima langsung pengajaran-pengajaran daripada Yesus Kristus. Saat mereka nggak ngerti seperti apa berdoa, Yesus kasih tahu mereka, Yesus ajari mereka. Nah, kalau suatu saat nanti Yesus akan mati, nah maka mereka nggak ada lagi punya Yesus. Mereka berpikir, mereka sedih, mereka berduka cita, dikatakan firman ini. Tetapi Yesus Kristus berjanji kepada murid-muridnya bahwa kalaupun Dia mati, Dia bangkit dan naik ke surga, tapi mereka tetap ada pengganti daripada Yesus, yaitu Roh Kudus.
Dia katakan, Yesus berkata, aku akan kirim kepadamu, aku akan utus kepadamu, yaitu roh penghibur. Ya. Nah, kalau roh penghibur pekerjaannya tentu menghibur seperti itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu bahwa roh penghibur ini atau Roh Kudus ini diambil dari bahasa Yunani yang dikatakan parakletos. Ya. Parakletos itu artinya di dalam bahasa Yunani itu adalah pengacara atau advokat. Nah, kalau dikirim dikatakan kepada mereka seorang pengacara, yang berarti mereka pun tentunya harusnya lebih gembira, lebih senang. Karena di dalam sepanjang pelayanan mereka banyak menghadapi masalah-masalah, ya kan? Nah, kalau ada pengacara dikirim kepada mereka, maka kalau dalam menghadapi masalah mereka akan lebih tenang. Ada yang membela mereka, ya, ada yang akan menyelesaikan permasalahan mereka. Ada yang akan menyelesaikan persoalan mereka saat mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sering sekali itu murid-murid itu menghadapi banyak masalah, ya, yang seharusnya nggak jadi masalah tapi dibuat masalah. Maka dengan demikian tentu kalau punya pengacara, mereka akan lebih rasanya tenang. Ada yang bela mereka, ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam nama Yesus Kristus dan pengacara itu sebiasanya Bapak Ibu Saudara, dia akan tentunya membela ataupun dia akan memprioritaskan masalah daripada kliennya. Jadi kalau pengacara bukan membela dirinya, bukan dia menyelesaikan persoalan dirinya, tapi menyelesaikan persoalan kliennya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus digambarkan seperti itu, atau disebut penghibur, roh penghibur, atau parakletos, pengacara atau advokat. Bapak Ibu Saudara, hari Senin yang lalu, ya, saya ada urusan sedikit ke kelurahan saya di Batu Sari, Batu Ceper. Ya, di situ begitu saya sampai, saya bilang sama pegawai di situ, saya ingin ketemu Pak Lurah. Dengan mudah mereka bilang, iya silakan masuk Bu. Ya, langsung disuruh masuk ke ruangan Pak Lurahnya. Begitu saya masuk ke ruangan Pak Lurah, kita bincang-bincang sedikit. Pak Lurahnya dia bilang, oh Ibu namanya Lorinem Siotang. Iya Pak, saya punya pengacara marga Siotang loh. Dia bilang, ya, namanya Roberto. Dia bilang, wah, nggak dengar begitu aja ya. Ada satu kebanggaan bagi saya karena semarga saya. Ya, lagi begitu gamblangnya itu Pak Lurah kayak udah kenal lama gitu. Dia langsung bercerita, dia kasih tahu dia punya pengacara satu marga dengan saya. Saya juga kayak perasaan udah kenal lama dengan Pak Lurahnya, saya nggak sungkan-sungkan, langsung saya bilang, kalau gitu kenalin dong Pak. Ya, saya bangga kan gitu. Kenalin dong Pak. Pak Lurahnya langsung telepon lagi. Ya, itu si bapak pengacaranya itu dia bilang, Pak maaf ya, saya lagi ada meeting nih. Ini saudara kamu, katanya, saudara kamu Lorinem Siotang. Oh iya Pak. Oh ya, akhirnya bisa bicara sebentar. Ya, begitu mudahnya ya, dan begitu mudahnya. Dan saya rasa ada satu kebanggaan di situ sedikit karena sekeluarga. Saya berpikir Bapak Ibu Saudara, kalau Roh Kudus yang disebut dia sebagai pengacara, sebagai advokat, ada di dalam diri kita, selalu ada menyertai kita, betapa bangganya kita, amin. Betapa bangganya kita, kalau punya masalah dia akan bela kita. Kalau punya persoalan dia akan urusin Bapak Ibu Saudara di dalam nama Yesus Kristus. Bangga sekali, saya cuma semarga nggak kenal, cuma marganya sama aja, diberitahu, langsung bisa lagi ngobrol di telepon Bapak Ibu Saudara, itu bangga luar biasa. Ya, apalagi dengan Roh Kudus. Di dalam kitab Roma dikatakan di sana Bapak Ibu Saudara bahwa Roh Kudus itu membantu. Ya, membantu kita berkata-kata dengan Bapa Surgawi, dengan apa yang kita tidak bisa ucapkan dengan kata-kata kita sendiri. Itu yang disebutkan saat kita berbahasa roh. Ya, bahasa yang tidak dimengerti oleh siapapun di dalam dunia ini, kecuali dia memberikan karunia untuk mengerti. Dia membantu. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya akan paparkan di sini ada 10 persyaratan bagi seorang pengacara. Tapi nggak mungkin terselesaikan 10 karena waktu kita sangat singkat ya. Saya akan sampaikan 3, nanti akan ada episode yang akan datang ya. Ya. Nah, yang pertama itu ketekunan. Seorang pengacara dia punya syarat harusnya
dia memiliki ketekunan, ya. Dia memiliki ketekunan. Di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 16. Begitulah kalau sudah tua. Batuk-batuk bukan COVID ya, jangan takut. Saya sehat. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yesus katakan, aku minta kepada Bapa supaya dia memberikan penolong kepadamu, menyertai kamu selama-lamanya. Kalau dikatakan menyertai selama-lamanya berarti ada satu ketekunan. Ya. Ini seorang pengacara yang kita tahu, Bapak Ibu Saudara, pengacara di dalam dunia ini, kalau dia punya klien ada masalah, maka dia harus tekun menyertai kliennya sampai akhir nanti ada keputusan sidang. Ya, seperti itu. Dia harus tekun mengikuti terus persoalan itu. Ya, nggak bisa dia patah di tengah jalan. Kalau patah di tengah jalan itu pengacara nggak kepake, ya, nggak kepake gitu. Nah, Roh Kudus itu begitu tekun sekali sampai akhir hidup kita, menyertai kita selama kita mau disertai olehnya, ya. Selama kita mau disertai olehnya. Kalau kita nggak mau, nggak dipaksa oleh Roh Kudus. Kamu harus, enggak. Tetapi ada satu kebebasan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita mau enggak memakai pengacara ini ya, atau kita nggak mau. Saya yakin kita semua yang hadir di sini kita akan mau memakai pengacara ini, menggunakan pengacara ini, ya, yaitu Roh Kudus untuk selalu menyertai kita, memimpin kita terus menerus sepanjang kehidupan kita. Ya, karena banyak masalah yang harus kita hadapi di dunia ini, yang sering sekali kita nggak mengerti bagaimana harus menghadapinya, bagaimana untuk mencari jalan keluarnya, kita nggak ngerti. Tetapi Roh Kudus itu paling ngerti. Sampai-sampai yang harus saat kita mau berkata-kata pun nggak bisa kita ucapkan dengan kata-kata. Saking sulitnya persoalan itu, Bapak Ibu Saudara, kita Roma katakan dia mampu. Ya, dia mampu berkata-kata lewat mulut kita, yang kita sendiri nggak bisa. Sehingga keluarlah bahasa Roh itu. Itu Roh Kudus yang mampu menyampaikan keluhan hati kita, dikatakan firman Tuhan, menyampaikan keluhan hati kita kepada Bapa Surgawi. Dia mampu. Nah, maka yang berarti Bapak Ibu Saudara, kita sangat butuh dia. Kita butuh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus yang begitu tekun menyertai kita sampai selama-lamanya. Hal yang kedua, Roh Kudus yang disebut sebagai pengacara, dia ada keberanian, ya. Sebagai pengacara dia harus berani. Nah, seorang pengacara ini dia harus berani di dalam menangani masalah kliennya. Kita semua adalah klien daripada Roh Kudus. Kita semua klien daripada para kletos itu. Bapak Ibu Saudara, dia sangat berani sekali, Bapak Ibu Saudara, berani menyatakan mana yang salah, mana yang benar. Roh Kudus. Kita lihat di dalam firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, di dalam Yohanes pasal 16 tadi yang kita baca, ayatnya yang ke-8. Ya. Dan kalau ia datang, ia di sini adalah Roh Kudus, ya. Dan kalau Roh Kudus datang, Roh Kudus akan menginsapkan dunia akan dosa. Menginsapkan dia akan kebenaran dan penghakiman. Dia menginsapkan dunia akan dosa. Menginsapkannya akan kebenaran dan penghakiman. Menyadarkan orang-orang yang menjadi kliennya, Bapak Ibu Saudara, supaya dia boleh jujur bahwa dia itu apa yang dilakukan. Kalau ada masalah kan, seperti kalau kita ambil pengacara, kita harus jujur apa adanya berkata kepada pengacara kita supaya dia bisa menangani dengan baik. Dan dia pun kalau memang kita salah, dia langsung tuding, dia langsung berani berkata-kata, memang itu tidak baik, memang tidak benar, kesalahanmu itu tidak bisa seperti itu harusnya. Ini Roh Kudus itu sangat berani,
Bapak Ibu Saudara dalam nama Yesus. Dia nggak ada tenengaling-aling. Dia nggak ada yang ditutupin sama dia. Roh Kudus itu harus semuanya terbuka. Dia sangat berani sekali. Buktinya Bapak Ibu Saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Masalah Ananias dan Sapira. Ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Ananias dan Sapira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Sapira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, hingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang dengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus padanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Ini pekerjaan Roh Kudus melalui Petrus. Ya, ini bukan lagi Petrus yang berkata-kata sebenarnya, tapi Roh Kudus yang ada di dalam dia. Roh Kudus yang begitu berani, Parakletos yang begitu berani, Bapak Ibu Saudara, di mana pada waktu itu hidup jemaat yang mula-mula mereka begitu tulus semuanya. Mereka seolah-olah menjadi harta, satu orang itu jadi harta bersama. Banyak yang begitu menyerahkan harta bendanya buat pelayanan pekerjaan Tuhan, menjual tanahnya, menjual sawahnya, menjual apa yang ada, mungkin ada sapinya dan lain sebagainya dijual, dan hasil penjualannya dibawa ke depan rasul-rasul. Dia katakan ditaruh di depan kaki rasul-rasul, menyerahkannya kepada Tuhan melalui rasul-rasul, Bapak Ibu Saudara. Dengan begitu tulus, oleh kebersamaan mereka, ya, oleh kebersamaan mereka, bersama-sama, seperti koperasi seolah-olah. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam nama Yesus, waktu itu dikatakan Ananias dan Sapira, suami istri ini, mereka juga menjual tanahnya. Tapi rupanya mereka hanya ikut-ikutan. Ngelihat orang jual tanah, dibawa ke depan rasul-rasul, mereka jual tanah. Tapi ikut-ikutan, bukan dengan hati yang tulus untuk memberikan ini semuanya untuk Tuhan. Tapi mereka kompromi dulu di rumah. Nanti saat kita serahkan uangnya, kita kasih tahu kita jual harga sekian saja. Padahal dia jual mungkin 500 juta, dibilangnya 300 juta atau 200 juta, begitu saja. Ya, jadi supaya ada sisa buat kita. Nah, pada waktu mereka sampai di situ, diletakkanlah di kaki rasul-rasul itu hasil penjualan itu. Petrus tanya, "Hei Ananias, benarkah sekian penjualan tanahmu itu?" Karena Roh Kudus sudah berbicara kepada dia. Udah tahu, Bapak Ibu Saudara, tapi minta kejujuran daripada Ananias. Ananias berkata, "Iya, betul kok." Kenapa kamu mendustai Roh Kudus? Dia langsung tegur. Ya, dia langsung tegur, Bapak Ibu Saudara. Kenapa kamu mendustai Roh Kudus? Ya, Roh Kudus nggak bisa, Bapak Ibu Saudara, dibohongin, nggak bisa didustain. Dia pintar, ya kan? Dia pintar, sebagai seorang pengacara pintar loh, nggak bisa dibohongin. Kita bilang enggak begini begitu segala macam saat kita mengambil seorang pengacara menjadi membela kita di dalam persoalan atau masalah perkara yang kita hadapi.
Dia gali semuanya, dia akan tahu Bapak Ibu Saudara. Walau awalnya kita bohong, nanti lama-lama akan terbuka semua, dicari tahu sama dia. Ini Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan Petrus. Jadi bukan Petrus lagi yang bicara, tapi Roh Kudus melalui Petrus. Akhirnya apa dikatakan? Ananias mati seketika itu juga karena dia berdusta. Akhirnya istrinya datang lagi, Sapira. Dia nggak tahu suaminya udah mati, udah dikubur. 3 jam kemudian dia datang. Udah selesai penguburan, Bapak Ibu Saudara, mungkin cepat-cepat dikuburkan kayak kubur ayam, nggak tahu. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, begitu dia datang, Petrus tanya lagi, apa benar sekian penjualan tanah kalian? Dia bilang, iya benar. Kamu juga ikut mendustai Roh Kudus. Dia juga mati seketika. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam nama Yesus Kristus, masuknya di sini Roh Kudus yang begitu berani, tanpa tedeng aling-aling. Kalau salah, dia katakan salah. Gak ada kompromi. Dan langsung terjadi di situ kematian. Bersyukur kepada Tuhan dalam zaman anugerah ini. Kita berbohong pun, kita berdusta pun gak seketika mati. Benar? Coba kalau terjadi seperti itu, ya, mungkin gak sampai turun dari mimbar, saya bisa mati. Karena saya pun kadang-kadang masih ada bohong. Diakui aja benar, ya kan? Kadang-kadang banyak orang berkata untuk kebaikan lah dan apalah, sebenarnya itu nggak boleh. Nggak ada bohong kecil atau bohong besar, nggak ada, Bapak Ibu Saudara. Tapi kadang-kadang secara nggak sadar dalam kita kesaksian kita lebih-lebihin. Itu bohong kan? Dalam kita bersaksi kita tambah-tambahin supaya lebih enak didengar. Mungkin Bapak Ibu Saudara semua pendeta GSJ udah mati pada saat khotbah dan seluruh yang ada di dunia, iya kan? Tapi puji Tuhan lah zaman anugerah ini. Tapi jangan karena zaman anugerah kita bermain-main. Roh Kudus sangat berani untuk menegur Bapak Ibu Saudara. Dia tidak ada tedeng aling-aling, dia tidak ada mau kompromi, tetapi dia langsung insafkan orang akan dosa. Apalagi dosa dikatakan di ayat 13 lagi, 14 tadi, dosa karena dia tidak mau terima keselamatan yang daripada Tuhan. Ya, dia mengisapkan ayat 8, ya, 8 dan 9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ya. Orang yang kita sudah layani, orang yang kita sudah kasih tahu firman Tuhan terus menerus, dia ada memang seolah terima, tetapi Bapak Ibu sudah sebenarnya tidak percaya kepada Tuhan. Bukan orang yang di luar sana ini yang dimaksud, ya, bukan. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku, bukan orang yang di luar sana, tetapi orang yang sudah ada di dalam gereja. Seperti Ananias dan Sapira, dia mau jual tanahnya tapi ikut-ikutan. Karena orang lain pada jual tanah, gak enak kan kalau mereka gak ikut jual tanahnya. Dia ikut-ikutan, tetapi menahan sebagian hasil penjualannya. Gak masalah, Petrus katakan tadi, kalau kamu gak bilang pun, misalkan mau 1 juta, mau 500 juta, mau 600 juta kamu jual, tapi kamu jujur bilang 600 juta, kalau 600 juta kamu bilang aku mau sebagian pegang, aku mau serahin cuma 100 juta aja, gak masalah. Yang penting di situ kejujurannya, ya. Karena Tuhan pun gak minta segala apa yang ada pada kita itu, gak minta. Cuma berlebih aja kadang-kadang kita berkata, ya kan, segala yang aku miliki semuanya daripadamu, kan ku persembahkan, ya kan? Semuanya kan ku persembahkan. Kadang-kadang saya gak berani loh nyanyikan lagu itu. Kita sadar semua yang kita miliki dari Tuhan, dan kita katakan akan kita persembahkan kepada Tuhan. Ini banyak Ananias di sini. Enggak ya?
Nyanyi akan kupersembahkan semuanya. Tapi nyatanya tidak demikian. Lip service. Roh Kudus nggak suka. Maunya apa adanya. Kalau memang seperti itu adanya, udah begitu Petrus katakan. Kalau mau jual berapapun, karena sebelum kamu jual itu tanah milikmu. Setelah kamu jual pun itu ada di bawah kuasamu. Kalau kamu mau serahkan sebagian ya sebagian. Yang pasti kamu harus jujur. Itu yang diminta. Roh Kudus berbicara melalui Petrus, Bapak Yesus, dengan berani. Dan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di situ. Hal yang ketiga, yaitu sebagai pengacara, Parakletos itu adalah rendah hati, ya. Rendah hati. Seorang pengacara itu harus rendah hati. Sebelum dimulai sidang, dia harus sudah siap, harus rendah hati. Ya. Dia harus rendah hati. Kalau belum nanti hakim menyuruh dia berbicara, dia nggak boleh berbicara. Kalau bicara dia akan ditegur, diam. Belum giliran kamu. Jadi harus rendah hati. Dia harus tunggu gilirannya Bapak Ibu Saudara. Gak asal-asal Bapak Ibu Saudara dia cepat-cepat berdiri dan menyampaikan apa dia mau sampaikan. Harus tahu kapan dia berbicara, kapan dia akan diam. Itu artinya rendah hati Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau Kristus sudah mengutus Roh Kudusnya ke dalam dunia dan dia ada di dalam pribadi kita masing-masing, seorang dengan yang lain Bapak Ibu Saudara, yang terjadi adalah ayat 13 dan 14 di sini. Tetapi apabila ia datang, itu Roh Kudus, ya. Apabila Roh Kudus datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang dengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan beritakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan beritakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi bukan dari dirinya sendiri, ya, tetapi apa yang dia gali dari kliennya, apa yang dia tahu, Bapak Ibu Saudara cari tahu dari beberapa informasi, maka itu yang akan dia sampaikan. Bukan hanya boleh-bolehnya dia sebagai seorang pengacara. Dan dia berbicara di situ Bapak Ibu Saudara membela kliennya, dan dia juga di situ harus menegakkan kebenaran dengan satu kerendahan hati, menegakkan hukum di situ Bapak Ibu Saudara. Demikian Roh Kudus yang ada di dalam pribadi kita masing-masing yang sudah diberikan oleh Tuhan, dia itu juga rendah hati. Kalau dia masuk dalam diri kita juga tentu akan membuat kita menjadi seorang yang rendah hati. Saat kita dimasuki atau dipenuhi Roh Kudus, kita menjadi seorang yang rendah hati, tidak berbicara semau-maunya kita, tapi apa yang kita dengar dari firman Tuhan, itu yang kita sampaikan kepada orang lain. Apa yang kita dengar dari firman yang disampaikan, kita sampaikan, bukan bisa-bisanya kita, ya. Nah, seperti Roh Kudus dikatakan apa yang didengar dari Yesus dan apa yang didengar Yesus dari Bapaknya. Bayangin, apa yang Bapa sampaikan kepada Yesus dan Yesus sampaikan kepada Roh Kudus, itu yang dia sampaikan Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak boleh-bolehnya dia, bisa-bisanya dia, tetapi apa yang dia dengar dari Bapa dan Anak, yaitu Yesus Kristus, itu yang dia sampaikan. Untuk apa? Untuk kemuliaan Bapa di surga dan Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup. Jadi bukan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan Bapa, kepentingan Yesus Kristus. Kalau kita beribadah seperti ini, bukan untuk kepentingan kita, tapi kepentingan Bapa surgawi dan kepentingan Yesus Kristus. Ada di sini beribadahnya untuk kepentingan sendiri. Aku nanti kalau mati nggak dikubur secara Kristen. Ada? Banyak yang saya dengar seperti itu. Hanya lu, ntar mati gimana? Nggak ada pegangan lu. Acara Kristen, Islam, apa Buddha, apa gitu, nggak ada pegangan lu. Saya pikir pegangan apa? Pegangan aja itu tiang. Iya kan? Banyak orang ke gereja hanya untuk takut kalau nanti mati acaranya apa? Kristen apa Islam apa Buddha atau apa? Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam nama Yesus kita datang di gereja beribadah kepada Tuhan untuk kepentingan Kristus, bukan untuk kepentingan kita, amin. Supaya Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita.
bukan supaya nanti kalau sakit ada yang besukin ke rumah sakit. Sekarang nggak bisa, ya kan? Sakit pun nggak bisa dibesuk sekarang. Jadi tadinya orang yang berharap seperti itu kecewa. Benar nggak? Pas sakit dia berharap dia ke gereja supaya kalau sakit ada yang besuk. Keadaannya seperti sekarang, nggak bisa ada yang besuk, kecewa. Ya kan? Berharap kalau dia ke gereja nanti kalau mati biar banyak orang yang datang melayat. Ya, keluarganya ada salah satu mati. Berapa orang? Keadaan seperti sekarang nggak boleh ramai kan? Kecewa. Tapi kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, datang ke gereja seperti ini untuk kepentingan Kristus, supaya Dia dimuliakan. Saat kita ada sakit pun dimasuk di rumah sakit nggak ada yang besuk, nggak kecewa. Saat ada salah satu mati keluarga kita nggak banyak yang ngelayan, nggak kecewa. Amin. Kenapa? Karena kita datang beribadah untuk kepentingan Kristus supaya Dia dimuliakan, supaya Dia diagungkan, supaya Allah kita tetap disembah. Bapak Ibu Saudara, di dalam nama Yesus Kristus, bersyukur kalau kita diberikan Roh Kudus menjadi seorang pengacara di dalam kita, dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Dia akan tekun terus membimbing kita, menuntun kita, memimpin kita. Sebelum masuk persidangan kita diberikan nasihat-nasihat daripada Dia, bagaimana nanti untuk berbicara, bagaimana nanti untuk ini segala macam. Dan Dia juga berani kalau saat kita memang salah, Dia kasih tahu kalau salah ya salah. Seperti itu Roh Kudus. Dan Dia mengajar dengan rendah hati juga, supaya kita tahu kapan berbicara, kapan kita diam. Semua ada waktunya. Kita pengkhotbah katakan, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu bicara, ada waktu diam. Itu seperti itu kalau Parakletos. Bapak Ibu Saudara, saya percaya pada seluruh kita yang hadir pagi hari ini, biarlah Roh Kudus selalu ada di dalam diri kita masing-masing, supaya kita pun menjadi orang yang dipimpin oleh Dia sampai akhir hidup kita. Dia pun juga akan menginsapkan kita akan segala apa yang salah dari diri kita. Dengan jujur kita berkata kepada Tuhan apabila ada yang tidak baik dari hidup kita, dan dengan rendah hati kita lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan untuk meninggikan diri kita tapi meninggikan nama Tuhan. Saja kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian kepada Tuhan.